kain yang tadi, yang dicelup pertama. Nah ini sudah 5 kali. Ini warnanya udah kuat dan rata. Awal mulanya itu saya punya produksi gagang skop. Jadi dulu sebelum ini saya punya usaha yang namanya gagang skop, itu untuk apa? Skop tanah itu ya, skop tanah. Nah, itu sejak 2008 sampai 2019. Di sela-sela pekerjaan itu kadang jenuh. Jadi wah, ini namanya usaha itu kadang di atas, kadang di bawah. Nah, ketika di bawah itu kadang-kadang nyari-nyari apa ya. Ada teman datang ngobrol tentang indigo vera waktu itu. Jadi indigo vera tinctoria, nah itu apa tuh tanaman indigo vera dan bentuknya seperti apa, itu karena sering cerita teman saya itu jadi penasaran. Saya mencoba mencari di mana ada tanaman itu, saya coba saya tanam. Ya, makin lama makin penasaran juga. Tapi ini saya masih punya usaha ini tahun 2015. Jadi di situ saya mendapatkan tanaman, saya coba tanam, dan ini kayaknya asik juga. Saya pelajarin pemasarannya, yang membutuhkan itu siapa saja, itu saya pelajarin. Terus kayaknya asik ini. Akhirnya saya mencoba menanam. Waktu itu nggak banyak, sekitar 3 hektar mungkin. Dari sini saya mencoba mempelajari karakternya. Begitu saya tahu, loh ini kayaknya bagus sekali, baru saya coba untuk dikembangkan. Dan saya mencari di mana tempat yang cocok untuk ini. Karena di Indonesia waktu itu hanya di Bali. Dan di Bali itu cuma sedikit tanaman ini. Dan saya coba di sini. Alhamdulillah dari Sindoro, Sumbing, Jumprit, ini pegunungan Perahu, saya coba semua. Di kurang lebih saya di 9 titik. Paling cocok di sini. Kebetulan saya ketemu yang namanya Pak Sujiatno. Nah ini yang ngobrol-ngobrol, beliau tertarik, saya kasih tanaman, saya lihat, ternyata ini kayaknya bagus sekali di daerah sini. Nah, itu yang kami kembangkan bersama Pak Sujiatno ini. Ini tanaman Strobilanthes Kusia yang di bawah pohon kopi. Jadi ini kebetulan habis dipanen. Ini udah kurang lebih 1 bulan habis dipanen. Jadi setelah dipanen ini akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini 2-3 bulan lagi udah bisa dipanen lagi. Jadi cepat sekali. Ini kalau pemanenan itu mengelola itu saya koordinir. Jadi sekarang itu gimana sih? Wah ini segini, yang besok lubang itu berapa? Itu saya terus nyuruh petani panen itu. Karena kalau kebanyakan itu nggak bagus. Kebanyakan yang di sini tuh, jadi terus saja terus dari sedikit-sedikit paling ya sepenuhnya buah ini 12 kintal. Ya paling banyak itu dulu itu 1,5 ton, paling 1 ton. Nah, karena di sana kan ini nyetok. Setelah ini jadi bawa ke sana, stok di sana. Kalau ada permintaan tinggal dari sana, tinggal kirim.
lagi panen. Mas Yusuf ya, Mas Yusuf. Iya, Pak. Nah, ini Mas Yusuf lagi panen. Ini petani kopi. Dan kebetulan di bawahnya dikasih tanaman tumpang sari. Jadi tanaman Strobilanthes khusia sebagai tumpang sari. Dan ini dipanennya itu dari tunas sampai dari pucuk sampai sini kira-kira 40 cm. 30-40 cm. Jadi batang yang masih muda ini juga masih bisa mengeluarkan pigmen. Ini umur berapa, Mas? 4 bulan. 4 bulan. Karena musim kemarau kita biasanya ditambah 1 bulan, jadi 4 bulan. Kalau musim penghujan itu biasanya lebih cepat dan 3 bulan sudah bisa dipanen. Cuman kualitas pigmennya bagus yang musim kemarau. Saya menanam tanaman ini karena memang ada nilai tambahan ekonomisnya. Karena kalau kita mengandalkan kopi yang hanya 1 tahun sekali, mungkin akan kesulitan. Jadi kita alhamdulillah dapat bantuan untuk usaha tanaman ini, karena 3 bulan sekali kita bisa panen, 3 bulan sampai 4 bulan. Untuk beratnya kalau panennya bisa sampai 1 ton untuk sekali panen, tergantung juga kuantitas yang kita tanam lah. Nah, ini hasil panen, ini mau dibawa ke tempat proses. Jadi ini lebih bagus dibanding yang tadi. Kalau yang tadi habis panen udah kira-kira 1 bulanan. Nah, ini yang lagi dipanen. Daunnya lebih segar, besar-besar. Ini pigmennya juga lebih banyak. Untuk kebutuhan rumah tangga alhamdulillah bisa terpenuhi karena memang dengan harga yang alhamdulillah juga baik, ini juga bisa memenuhi untuk kecukupan kita. Tenaga itu enggak menggunakan banyak sih, cuma 3 orang di sini. 3 orang saja cukup. Ya. Karena kan ini kan udah pakai mesin semua, ya cukup. Yang bagus itu gini, tahu yang bagus sama enggak itu ini tergantung pemrosesan nih. Kalau di sini ini birunya itu dongker itu bagus. Saya aja heran, nggak tentu daun begini kok jadinya begini ya. Nggak tentu, 1 hari 6 kintal. Ya, tapi kebanyakan alhamdulillah itu bagus. Saya sekarang lagi persiapan untuk fermentasi. Fermentasi yaitu daun-daun yang habis dipanen itu dimasukkan bak ini, terus dikasih air. Jadi airnya cukup nanti di atas daun sekitar 10 cm. Kemudian dibiarkan kurang lebih 3 hari 3 malam.
supaya tidak gagal, untuk memperkecil kegagalan, itu biasanya daun dari kebun langsung dibiarkan paling tidak 5 jam, kemudian langsung dimasukkan ke bak. Kalau seandainya itu terlalu lama sampai 1 hari lebih dan kering, itu kemungkinan ada gagalnya. Jadi warnanya juga tidak sebagus yang daun segar. Baru nanti di stop untuk dipindahkan proses selanjutnya, itu aerasi. Ini kapur, ini sedang, ini kan baru proses, terus dikasih kapur ini. Kalau satu bak ini 3 kintal bahan baku, ini dari sana sudah ke sini dikasih 10 kilo kapur. Hasil fermentasi yang dari sana dimasukkan ke sini, kemudian ini nanti diaerasi, yaitu diputar airnya dengan dikasih udara, kemudian dikasih kapur tohor sebagai perekatnya, dan ini diputar selama kurang lebih 2 jam sampai warnanya berubah, dan nanti dihentikan ketika buih sudah mulai habis. Dan ini dibiarkan semalam untuk diambil endapannya. Dan endapan ini yang nanti dibuat pasta. Yang paling sulit awalnya itu membuat warna stabil, itu pertama. Soalnya waktu tintoria itu kan pakai kapur tohor sebagai perekatnya itu. Ini kalau kebanyakan itu warnanya turun. Kalau terlalu sedikit itu kadang nggak bisa jadi. Itu yang harus gimana ya caranya. Padahal kalau tintoria itu kan nggak bisa, bahan bakunya sekian, airnya sekian, kapur tohor sekian, itu nggak bisa, harus pelan-pelan ngasih kapurnya. Nah sekarang dengan memakai ini kita sudah bisa bahan sekian, kapur tohor sekian, jadi sekarang sudah stabil. Tadinya yang paling sulit itu menentukan kestabilan warnanya. Ini yang dari sana yang habis diaerasi, kemudian dibiarkan 1 malam, dan hasil endapannya itu kita ambil, dialirkan ke sini, dan ini menjadi pasta. Ini sudah 2 hari, ini bentuk pasta. Kedepannya kami pengen menyuplai pewarna alam ini ke perusahaan-perusahaan tekstil. Jadi perusahaan tekstil yang
dulunya memakai warna itu dari sintetis atau kimia, warna kimia, ini beralih ke warna alami. Jadi itu yang lagi saya lanjutkan dengan teman-teman yang dari ST3. Di sini ruangan untuk packing pastanya itu, jadi 1 kilo 1 kilo. Ini yang kanan itu pakai alat seperti itu supaya sekali keluar itu sudah 1 kilo. Jadi nggak harus ditimbang dari sedikit-sedikit itu. Kemudian dari sini itu ke arah yang ke kiri itu yang sealer. Jadi untuk biar lebih kuat karena pengiriman juga NTT, NTB sampai Tapanuli itu supaya packagingnya kuat. Dalam sehari kita packing seperti ini kurang lebih 250. Produk turunan dari si biru ini yang kita namai Kusia by si biru ini macam-macam. Jadi semua yang bisa diwarnai biru dari serat alam ya. Jadi mulai dari benang, mulai dari ataupun tekstil ataupun nanti kayu. Kita juga bikin sabun dan lilin aromaterapi. Jadi semua yang bisa diwarnai memakai pasta si biru ini. Mana? Sini? Sini? Gini? Atau menghadap sini? Ini proses tepol, jadi pakai cairan tepol. Cairan tepol yaitu untuk menghilangkan lapisan yang dari pabrik. Biasanya ini ada lapisan kayak untuk finishingnya, nah ini yang dihilangkan. Jadi ini untuk menghilangkan supaya nanti pas pewarnaan indigo tidak terhalang lapisan-lapisan yang dari pabrik. Untuk perendaman di tepol itu biasanya kami lakukan 1-2 jam. Jadi ini diperkirakan sudah pada lepas lapisan-lapisan ini. Kemudian ditiriskan dan dilanjut dengan pewarnaan indigo. Proses pembilasan, pencucian. Jadi tadi habis diwarnai, diangkat, itu biasanya kotoran ini yang akan nanti dicuci, dibersihkan, kemudian ditiriskan lagi dan mulai celup lagi. Teman-teman pengrajin semua yang basicnya itu memakai serat alam, bisa dari kayu, kertas, atau mungkin serat-serat yang lain itu sangat bisa sekali. Yang kemudian nanti kita dieksperimen bareng-bareng apakah produknya ini bisa diwarnai biru atau tidak gitu. Nah, kalau bisa nanti kami yang akan mencoba untuk memasarkan, tes marketnya dulu seperti apa, jadi nanti kita bisa lanjut kemitraannya begitu. Teman yang mengembangkan dengan nanoteknologinya itu bisa untuk mewarnai kain polyester. Nah ini terobosan ini termasuk. Jadi warna alami yang tidak bisa menempel atau masuk di polyester ini sekarang sudah bisa. Nah ini yang lagi kami kembangkan. Mudah-mudahan ini nanti bisa diterima oleh perusahaan tekstil sehingga ini bisa terserap produksi kami, kemudian dampaknya di petani-petani mulai
mengangkat lagi. Ini perbandingan antara katun dan ulap doyok. Jadi ini 7 kali, ini 5 kali pewarnaan. Warnanya sangat beda, mencolok sekali. Yang ulap doyok warnanya sudah kehitaman, dan ini udah biru ke arah biru tua. Harapan kami itu bisa menambah perekonomian yang ada di Temanggung. Jadi tidak hanya uang yang ada di Temanggung itu hanya berkutat di Temanggung saja, tapi yang dari luar itu masuk ke Temanggung. Jadi bisa di peningkatan ekonomi.